Cah, kamu di sini aja, di rumah aja, jaga adekmu. Kata, oh ya udahlah Bu, hati-hati ya, kata si Sari kayak gitu. Nah dah, setelah berpamitan dengan anaknya, Marni pun segera pergi ke pemandian umum itu dengan membawa sebuah obor untuk penerangan di perjalanan. Nah meski suasana pada saat itu memang udah gelap, udah sepi juga, Marni nggak takut sama sekali Wak, karena ya nggak ada sesuatu yang perlu ditakutkan, walaupun memang di sana agak seram gitu jalannya. Orang biasanya si Marni malam-malam ke sana biasa aja kok gitu. Tapi di saat dia balik ke rumah setelah dia selesai mandi ini, di saat dia balik ke rumah tiba-tiba Marni ini ngerasa ada sesuatu yang dingin Wak, dingin kali kayak es hinggap di kakinya. Apa nih? Kok dingin kali kaki aku? Nah, meski ngerasa janggal, waktu itu si Marni nggak berpikir macam-macam, Wak. Dia kembali jalan lah seperti biasa. Tapi di saat dia akan melewati sebuah tanjakan, Wak, tiba-tiba Marni dengar ada suara seorang laki-laki ngomong, "Heh, siap," kata dia gitu. "Heh, kau," gitu. Pakai bahasa Sunda yang kasar, "Heh, siap," kata gitu kan. Nah, setelah mendengar suara itu, refleksi Marni nengok lah kan ke sekelilingnya, siapa yang negur aku nggak sopan kayak gitu. Tapi begitu dia nengok ke sekeliling, Wak, ternyata nggak ada siapa-siapa tuh, ya kan. Nah, karena takut di situ, perasaan Marni udah nggak enak, Marni lari lah itu kan, meninggalkan tempat itu sekuat tenaga sampailah dia ke rumah. Nah, sesampainya di rumah, si Asep, anak bungsunya, terkejut tuh waktu nengok mama ada pucat kali waktu balik. Ibu kenapa kok kayak orang ketakutan gitu, kata si Asep kan. Nggak ada apa-apa kok, ibu cuman takut gelap aja, kata ibu. Takut anaknya nanti gelap juga aku bisa diceritain. Nah, setelah dia ngerasa udah agak tenang, Marni pun mengajak anak-anaknya untuk makan malam, dan setelah itu mereka tidurlah ini, Wak. Nah, tidur juga nih si Marni. Nah, pas lagi tidur pulas-pulasnya ini, Marni ngerasa ada sebuah tangan yang macam berusaha ngeraih kaki dia, Wak, dari sela-sela lantai. Dan by the way, Wak, rumahnya Marni itu masih terbuat dari bambu ya, jadi ada sela-selanya gitu. Macam dipegang kakinya kan, Wak. Nah, karena kaget, detik itu juga si Marni langsung terbangun. Nah, pada saat itu dia berpikir, mungkin yang ngeraih kaki aku barusan tuh ya salah satu dari keempat anaknya lah. Pasti anak-anak lagi ngejailin aku ini. Entah mungkin lagi mau manggil aku apa kayak gimana gitu kan. Tapi waktu dilihat, keempat anak lagi pada tidur semua. Kalau anak aku tidur terus siapa megang kaki aku tadi tuh? Nah, bersamaan dengan itu, Wak, tiba-tiba ada sekelebat hawa aneh yang langsung bikin Marni ini merinding. Biasanya nggak pernah kayak gitu. Ini tiba-tiba, kok nggak enak ya hawanya. Karena takut, Marni pun langsung menutupi wajahnya dengan selimut dan kembali tidur lagi. Dah. Nah, keesokan harinya, Wak, Marni pun bangun dan beraktivitas seperti biasa. Meski malamnya ini sempat mengalami kejadian aneh dan juga serem, hari itu berjalan normal tanpa keanehan apapun di besok harinya kan. Nah, seiring berjalannya waktu, Marni merasa penghasilannya sebagai kuli penumbuk padi ini kurang mencukupi kebutuhan keluarganya, Wak. Ditambah lagi, akhir-akhir itu si Marni ini harus membayar uang sekolah Siti sama si Sari, kedua anaknya Marni yang lebih tua nih. Nah, terjepit oleh keadaan, akhirnya Marni pun mencari penghasilan tambahan dengan menjadi kuli di dua tempat sekaligus, yaitu di lesung pertama di tempat yang biasa bekerja